Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Yayasan Purwosetiono STMPD, yang kami hormati Pak Pujiwaluyo Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ki Joko Purwosetiono STMPD, yang kami hormati Pak Pujiwaluyo Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang hari ini menggantikan Pak Joko karena ada acara di Magelang, dan yang juga kami hormati Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum kita mulai acara, pertama kita mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di kesempatan yang cerah dan membahagiakan ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga bisa berkumpul di kantor LSP dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif terkait tugas saya dan Ibu Sukiharti dalam pendidikan guru penggerak yang sedang kami lalui. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah. Dan Bapak Ibu, acara kita singkat saja. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Pujiwaluyo Eskom. Kemudian kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan kita kupas, akan kita bahas dalam durasi waktu kurang lebih 60 menit di ruangan ini. Akan tetapi sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa supaya kita diberi kelancaran dari awal hingga nanti paripurna dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita diberi kelancaran dari awal hingga nanti paripurna dengan membaca basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Pamong SMK TKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Pamong SMK TKM dan juga pada Ibu guru penggerak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan LSP ini dalam rangka untuk pemaparan dari calon guru penggerak yaitu Bu Christine dan Bu Sari untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir dalam pagi hari ini karena ada tugas dari sekolah untuk ke Magelang. Beliau mewakilkan kepada saya untuk mewakili beliau dalam sambutan untuk yang pertama kami mengucapkan selamat modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti harapannya dari guru penggerak ini dapat menularkan untuk budaya-budaya positif untuk pembelajaran di SMK TKM, yang mana nanti Bapak Ibu juga semuanya bisa berkesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian yang berikutnya dari guru-guru penggerak ini nantinya semakin banyak di SMK TKM, nantinya bisa memberikan kepada siswa layanan-layanan yang terbaik, yang tentunya dari guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu yang didapat dari pendidikannya yang nantinya bisa diterapkan untuk memberikan layanan kepada peserta didik. Ngaten nggih, Bapak Ibu, pesan seperti itu. Kemudian bisa mengajak untuk
guru-guru yang ada di Kami sampaikan terima kasih kepada Ki Puji Waluyo Eskom atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi dalam kegiatan pendidikan kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi dalam kegiatan pendidikan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi. Kalau di ilmu taman siswa kita mengenal adanya tripusat pendidikan. Masih ingat Bapak Ibu apa itu tripusat pendidikan? Pendidikan itu akan bisa terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan paling utama, paling fondasi di lingkungan keluarga. Pun di dalam sebuah lembaga sekolah itu kita tidak bisa mencapai tujuan pendidikan kita itu seorang diri. Saya nggak bisa mengajar sendirian, itu tidak bisa, karena yang namanya pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Pendidikan terkait dengan yang namanya pengajaran. Mendidik itu selalu berkaitan dengan yang namanya pengajaran. Maka dari itu kami akan melakukan diseminasi. Diseminasi itu apa? Budaya positif kepada rekan sejawat. Dalam pendidikan guru penggerak ini kami mempelajari membagikan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat. Dalam pendidikan guru penggerak ini kami mempelajari 3 modul. Nah, modulnya modul 1, modul 2, modul 3. Selama bulan Agustus, September, Oktober kami sudah menyelesaikan 1 modul. Nah, apa saja yang kami pelajari dalam 1 modul itu? Yang pertama, kami mempelajari tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Itu dikupas. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru. Di situ kita akan belajar mempelajari apa toh sebenarnya guru itu, apa toh sebenarnya tugas kita di dalam lingkup pendidikan itu apa. Kemudian yang ketiga, visi dan misi sekolah yang kemarin kita sudah bahas ya, visi dan misi sekolah, dan yang terakhir adalah budaya positif. Oke, terima kasih. Silahkan lanjut. Sebelum kita mulai, saya akan membagikan sebuah sticky notes. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengisi apa tujuan Bapak Ibu dalam mendidik dan mengajar siswa selama ini. Tujuannya itu apa tuh? Apakah kita menginginkan anak kita itu nanti masuk astra, atau kita menginginkan apapun yang Bapak Ibu inginkan dalam pendidikan dan pengajaran, silakan nanti ditulis di sticky notes. Nanti akan kami tempel di papan pelana di sebelah sana. Apapun yang Bapak Ibu inginkan dalam pendidikan dan pengajaran, silahkan nanti ditulis di sticky notes, nanti akan kami tempel di papan pelano di sebelah sana. Martabaknya belum jalan. Kalau Pak Budi punya banyak tujuan ya silahkan ditulis semua. Oh, nggak punya pun boleh. Ada sebuah tujuan yang sudah tertulis di sini, dari tidak bisa menjadi bisa.
Jawa. Aksara Jawa. Nanti saya nggak bisa baca. Sudah semua nih Bapak Ibu. Dari beberapa tujuan yang sudah masuk. Sudah semua nggih Bapak Ibu? Yang sesuai jurusannya, memberikan sedikit pengetahuan, sedikit atau banyak Bapak Ibu? Oh, sedikit aja, sehingga siswa dapat lebih mengembangkan dirinya, bisa karena terbiasa untuk membentuk karakter dan pola pikir sehat, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, terlebih terhadap agamanya. Oke. Membuat siswa menjadi tahu atau bisa agar sukses dunia akhirat. Nah, ini orientasinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Menciptakan lapangan kerja yang inovatif. Oke. Berarti antara banyak, bukan antara banyak. Dari jawaban yang sudah masuk kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu. Berarti antara banyak, bukan antara banyak. Dari jawaban yang sudah masuk kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu ada dua ya. Pertama adalah pengetahuan yang ada kaitannya sama skill, yang ada kaitannya sama duniawi, tujuannya dari nanti siswa tidak bisa menjadi bisa. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah pembentukan karakter ya. Ternyata, nah dari dua itu yang lebih sulit yang mana? Yang lebih mudah dan yang lebih sulit yang mana Bapak Ibu? Karakter ya. Ternyata tugas kita itu dalam hal membimbing anak-anak dari karakternya yang kurang baik menjadi baik itu lebih berat. Oke, lanjut Sari. Nah, terkait semuanya berkaitan. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan pendidikan kita yang kita tulis di visi dan misi sekolah itu kalau kita sebagai guru tidak bisa mendalami dan melaksanakan nilai dan peran kita. Dan tidak akan juga tercapai jika di dalam sekolah itu tidak tercipta melaksanakan nilai dan peran kita. Dan tidak akan juga tercapai jika di dalam sekolah itu tidak tercipta budaya positif. Nah, budaya positif ini yang nanti akan kita diskusikan. Kita tidak akan bisa menyuruh siswa, meminta siswa untuk tidak merokok. Saya nggak ngerokok nih. Tapi ada salah satu atau salah dua atau salah tiga dari rekan-rekan guru yang terlihat merokok di sekolah. Itu pasti imbasnya siswa akan mengatakan, Allah Pak Kayu ngerokok. Nah, kayak gitu. Maka budaya positif itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi dari semua sivitas akademika, semua warga sekolah, baik itu ketua yayasan, kepala sekolah, guru, caraka, dan semua yang ada di dalam sekolah. Sama menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau dalam pembuatan film, kita itu sutradaranya. Anak-anak mau dibawa kemana, itu terserah kita. Kita yang membuat skenario pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Kenapa kok kita perlu menjadi coach bagi guru yang lain? Karena kadang yang namanya ilmu, kalau kita hanya mengandalkan ilmu yang saya dapatkan ketika saya kuliah, saya kuliahnya dulu tahun 2010, ilmu tahun 2010 itu kalau kita aplikasikan di zaman sekarang itu sudah kurang up to date. Makanya kita perlu yang namanya pelatihan, atau jika kita tidak bisa mengikuti pelatihan secara terus menerus, secara kontinu, kita bisa menjadi coach, kita bisa meminta tolong kepada rekan kita. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi ya. Ada kolaborasi, kerjasama. Pak Puji tidak akan bisa mencetak rapor kalau tidak ada kerjasama dari semua guru. Kalau ada satu orang guru yang terlambat mengumpulkan nilai, otomatis rapornya tidak bisa tercetak dalam waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid ya. Ini hampir sama dengan yang pertama.
Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau dalam bahasa Inggris kami punya MGMP kecil namanya English Team. Ketika ada sebuah kesulitan yang saya hadapi, maka kami akan membahas kesulitan itu di dalam grup kecil kami. Nah, kan lebih luas lagi kita punya MGMP kabupaten dan seterusnya. Itu guru tidak boleh skip, tugas kita di situ tetap harus ada perannya. Lanjut. Nah, kemudian nilai guru. Nilai guru ada 5. Yang pertama berpihak kepada murid. Yang kedua mandiri. Mandiri itu dalam artian kita rajin mengikuti pelatihan, kita rajin bertanya, kita rajin mengikuti webinar, seminar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga reflektif. Reflektif itu kita menggunakan pengalaman kita sebagai upaya untuk membentuk karakter positif dari siswa. Kita ceritakan pengalaman kita sebagai upaya untuk membentuk karakter positif dari siswa. Kita cerita nih, kita kan sudah dalam tanda kutip tua. Saya sudah tua. Saya hidup selama 50 tahun kurang sedikit. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami tapi belum dialami sama murid. Nah, itu pengalaman itu yang harus saya bagi kepada anak-anak supaya mereka mendapatkan pembelajaran dari pengalaman saya. Yang keempat, kolaboratif, harus ada kolaborasi. Dan yang terakhir adalah inovatif. Tidak boleh, bukan tidak boleh, ya boleh sih sebenarnya. Tapi akan lebih baik kalau kita melakukan banyak inovasi dalam pembelajaran. So, metode pembelajarannya nggak hanya ceramah, nggak hanya nyatet di kelas, tapi misalkan kita menggunakan Canva dan lain-lain. Nah, siswa akan lebih memiliki motivasi intrinsik dalam belajar. Nah, ini topiknya yang nanti akan kita kupas, tapi cepat saja karena waktu yang saya miliki hanya 60 menit. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Lanjut, Bu Sari. Langsung? Oke, disiplin. Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Sudah ada, tinggal mencontek. Disiplin adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mengacu pada nilai mulia yang dianut seseorang. Ternyata disiplin itu kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau bahasanya Pak Gandung itu apa? Swadisiplin. So, pengertian dari disiplin itu sebenarnya harus kita mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian kita merujuk ke nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti apa? Nilai kebajikan universal biasalah ya. Ini norma-norma baik dalam kehidupan kita, misalkan kejujuran, keadilan, kerapian, keselamatan, dan seterusnya. Mengapa siswa pada saat praktek harus menggunakan wearpack? Kenapa Pak Pur? Nah, untuk keselamatan kerja. Mengapa kita pada saat naik motor harus menggunakan helm? Kenapa? Pak Gesit. Kenapa Anda memakai helm Pak Gesit pada saat naik motor? Takut sama Pak polisi. Salah satunya itu. Yang lain, alasan lain. Biar aman, keselamatan lagi kan. Kenapa kita meminta siswa untuk mengerjakan ulangan secara tidak boleh mencontek? Nilai apa yang kita ajarkan kepada siswa? Kejujuran, nilai kejujuran. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, tugas kita ini nanti kaitannya ada tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal dengan tujuan membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat elemen P5 itu apa, Bapak Ibu? Apa? Iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Satu lagi, berkebinekaan global. Tujuan karakter siswa yang mau kita kembangkan itu di situ. Nah, sedangkan untuk menuju ke sana kita perlu sebuah budaya. Budaya baik inilah yang kita sebut sebagai budaya positif. Lanjut. Nah, oke. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Ini tentang teori motivasi ya, teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada sebuah pertanyaan, jika Bu Christine meminta Pak Yosi membelikannya sate, apakah Pak Yosi akan menurutinya? Tidak. Pak Yosi itu kami berteman dari SMP ya, SMP tahun 2000, ketemu Pak Yosi.
selesai kuliah kami pisah, di Primagama ketemu nih Pak Yosi. Saiki nang SMK TKM seumur hidup nih, karena saya nggak bisa daftar P3K ya, ketemu nih Pak Yosi. Jadi sok tak palak sate, tapi ketika saya minta, Pak belikan saya sate dengan nada datar. Apakah ada perbedaannya dengan saya mengatakan, Pak Yosi, tuh kok ke sate? Atau saya mengatakan, Pak, tuh kok ke sate? Ngefek nggak? Ngefek nggak? Tergantung kalau saya nggak ngefek, tetap bakalan ditukoki. Oh, Pak Pur juga nggak ngefek. Nggak ngefek ternyata. Ini juga berlaku, analogi ini juga berlaku ketika kita mendidik siswa kita. Kita meminta siswa kita untuk belajar. Kalau anak itu, kalau siswa kita itu nggak mau belajar, tetap nggak ngefek. Maka pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, siswa kita itu bibitnya. Nek bibitnya jagung, ya kita nggak akan bisa merubah jagung itu menjadi padi. Kita hanya bisa menyediakan tanah yang subur. Kita hanya bisa menyediakan air supaya anak itu bisa tumbuh dengan subur. Tapi hasilnya seperti apa? Tetap sudah ada kodratnya sendiri-sendiri. Oke, jadi kesimpulannya nggak ngefek ya, nggak ngefek. Pak Yosi nggak ngefek, Pak Yosi. Nah, ada miskonsepsi teori kontrol yang diungkapkan oleh William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid itu ternyata nggak bisa. Kita itu tidak bisa mengontrol siswa kita. Yang kedua, semua penguatan positif bermanfaat, semua pujian bermanfaat. Itu ternyata tidak. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter saya nih. Memberi kritik kepada Busari, bla 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 bla. Saya kita beranggapan bahwa itu akan menguatkan karakter saya, itu akan membuat saya terlihat pintar, terlihat wow. Ternyata tidak, nggak ngefek. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga tidak. Orang dewasa tidak memiliki kuasa untuk memaksa orang lain. Tetap keputusan terakhir, final decision-nya ada di pihak kedua. Keputusan terakhir, final decision-nya ada di pihak kedua. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Jelaskan. Ayo Pak Pur, jangan rame sendiri, ini troublemaker. Untung Bu Huri nggak rawuh, kalau Bu Huri rawuh rame. Ayo. Jika tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran, tidak ada pujian dari atasan, apakah kita akan tetap datang tepat waktu? Yuk Pak Siswo. Tepat waktu nggak Pak Siswo? Karena kita di sini digaji, harus tepat waktu ya. Motivasinya karena kita di sini digaji, harus tepat waktu ya. Motivasinya karena digaji. Oh, tanggung jawab karena kita sudah digaji. Tepat waktu, nek guru TKM itu nggak ada yang terlambat Pak Pur, nggak ada. Yo, 1 menit sebelum bel, tapi kan tidak terlambat, konteksnya tidak terlambat. Oke. Nah, ada 3 motivasi seseorang siswa, motivasi seorang guru juga bisa, semua orang, ini berlaku untuk semua. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu hanya karena dia nggak mau dihukum. Contohnya saya, males nih mangkat wanita, terus daripada diomelin dapat imbalan atau penghargaan orang lain. Saya lagi nih misalkan, main ketok sego, main di alam karo tonggone wakai bukusin sregep banget. Saya berangkat hari Minggu. Karo tonggone wakai bukusin sregep banget. Saya berangkat hari Minggu. Main oleh sate, betul. Main oleh sate itu termasuk motivasi nomor 2. Atau yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ini Pak Siswo. Ini Pak Siswo menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Karena Pak Siswo percaya beliau memilih. Ini namanya motivasi internal dari diri Pak Siswo sendiri. Beda dengan motivasi eksternal. Nah, sifatnya yang lebih abadi, yang lebih tulus itu yang mana Bapak Ibu? Jadi nomor 1, 2, 3.
3, jelas. Ketiga, maka ketika kita mendidik harusnya ada motivasi. 3, jelas. Ketiga, maka ketika kita mendidik harusnya ada motivasi internal. Karena kalau motivasi saya cuma mentah diseneni Pak Gandung, nanti pas nggak ada Pak Gandung mesti saya bolos lagi. Nah itu. Nah sekarang ke hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Bermanfaat, ada tapinya, tapi pengaruhnya itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Saya nih ikut P5, dapat penghargaan, gajian 3 juta sebagai sekretaris. Dapat penghargaan, gajian 3 juta sebagai sekretaris. Seneng toh? Seneng. Habis itu P5 lagi. Kan mesti aku ngarep-arep. Kok ora bayaran 3 juta ya? Itu contoh saya. Motivasi internal. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan yang seperti apa? Saya nih dipuji karena berangkat hari Minggu, berangkat rapat atau berangkat wanita hari Minggu, tujuan saya hanya untuk dipuji tetangganya, main ketok sregep. Sesuai orang dipuji karo tanggane. Akhirnya ada kejanggalan, kok ora dipuji toh. Itu contoh. Terus yang ketiga, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ini hampir sama. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Itu meneliti tentang pengaruh penghargaan dalam jangka waktu panjang. Dan pada sekelompok mahasiswa gitu, mahasiswanya di awal-awal itu dikasih penghargaan berupa nilai yang bagus, berupa pujian dari dosennya. Tapi kemudian semakin lama dikurangi. Ternyata efeknya mengurangi ketepatan, kualitas mereka juga menurun, kemudian kreativitasnya, kualitas mereka juga menurun, kemudian kreativitasnya, kalau motivasinya hanya karena penghargaan, semakin lama semakin menurun. Kemudian berikutnya menghukum, ini juga hampir sama. Nah yang paling baik musik atau internal seperti tadi Pak Siswo, itu pasti tidak akan terpengaruh dengan hal yang lain kalau motivasinya berasal dari diri sendiri. Tapi tadi Pak Siswo dipuji terus tadi penghargaan, ya, tapi kan tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Ini cuma 1 kali, ya kan. Nah sekarang kita akan membedakan dalam jangka panjang. Ini cuma 1 kali, ya kan. Nah sekarang kita akan membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika ada seorang siswa saya tidur di kelas, atau siswa kita tidur di kelas, siswanya Pak Wahyudi nih tidur pada saat pelajaran, apa yang dilakukan Pak Wahyudi? Pak, biasanya gimana Pak? Siswa jenengan dikapak ke Pak? Diberitahu. Diberitahunya gimana Pak? Didekati. Yuk. Dikon istighfar. Kemudian suruh ke belakang. Suruh ke belakang. Cuci muka. Oke. Oke, silakan Pak Siswo. kita tidak tahu malamnya itu berkah atau memperhatikan. Oke, jadi perbedaan. Kalau setelah turu kabeh tadi kan saya jawab digaji tanggung jawab. Loh ya nggak apa-apa, saya kan cuma bertanya sama Pak Siswa, itu perlakuan Pak Siswa nggak apa-apa loh. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, atau terserah tuh pas ngasih Pak Siswa nggak apa-apa gitu. Tapi itu namanya karena si nek saya beda lagi. Saya ada sesuatu yang menyebalkan gitu, takut istighfar ping 1. Siswa sebenarnya mau nggak dia disuruh istighfar? Nggak mau. Atau tak suruh membuat surat pernyataan RT RW Pak Lurah, siswa sebenarnya lilo legowo nggak mau. Nah itu namanya hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sebelum mulai di awal materi mungkin, atau pada saat awal KBM di awal-awalan itu
Kita membuat sebuah kesepakatan dengan siswa. Nanti Anda tidak akan saya beri nilai jika, atau Anda harus seperti ini supaya, nah itu ada konsekuensinya. Maka ketika siswa tidur harus seperti ini supaya, nah itu ada konsekuensinya. Maka ketika siswa tidur di kelas, katakanlah, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Gitu. Jadi itu ya bedanya antara hukuman konsekuensi. Nanti kita pelajari lagi. Ada satu lagi. Nah, ini kurang dianjurkan. Meskipun konsekuensinya itu sudah ada kesepakatan ya, tapi ternyata itu kurang mendidik. Tetap aja kurang mendidik karena konsekuensi ini kan mau nggak bisa surat pernyataan istighfar ping 100. Meskipun siswa mengatakan iya, tapi mereka tuh terpaksa. Oke, lanjut Bu Sari. Ini kita skip saja. Lanjut. Nah, oke. Nah, yang paling baik untuk menangani kesalahan siswa itu apa? Kita sebut sebagai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Siswa bisa belajar dari kesalahannya untuk kembali lagi ke kelas kita dengan rasa tulus, dengan rasa lilo legowo untuk bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, berkarakter, bertanggung jawab. Itu namanya restitusi. Untuk tahapan-tahapan restitusinya nanti akan dijelaskan sama Ibu Sari. Lanjut. Dilakukan jika ada siswa yang tidur di kelas. Sudah, lanjut. Oke, posisi kontrol dulu. Kalau saya ada siswanya yang tidur, tak suruh istighfar 100 kali, berarti saya sedang menghukum siswa kan, atau saya meminta mereka untuk membersihkan kamar mandi, itu namanya saya sedang menghukum siswanya. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer. Lanjut. Terlihat ya? Manajer. Lanjut. Terlihat ya? Terlihat tidak? Oke, saya jelaskan secara globalnya. Apa perbedaan antara masing-masing posisi? Yang pertama, penghukum. Penghukum itu kita biasanya menggunakan nada tinggi. Silakan keluar. Atau buat. Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau dengan orang tua ya. Oh, dengan anak juga seperti itu. Oke, berarti itu tidak berfungsi sebagai penghukum. Karena dia ada Oke, ada konsekuensinya ya, tetap ada konsekuensi. Oke. Ini ada beberapa cirinya menghardik, menunjuk, memberontak, menyalahkan orang lain, murid meletakkan guru di luar dunia berkonsep. Akhirnya ada efek jera dari siswa, tapi mereka tuh nggak respect sama kita, akhirnya benci. Ujung-ujungnya mereka tidak respect ke kita, karena mereka merasa merasa kebutuhannya tidak diakomodasi. Berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, yang pada ujungnya nanti membuat anak itu merasa bersalah. Gara-gara kamu nih saya dimarahi sama Pak Joko. Nah, nanti efeknya siswa merasa bersalah. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Atau yang ketiga, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu, ingat tidak. Kalau ibu pernah membantu, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Efeknya apa kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman? Siswa ngelunjak, nggak ada rasa hormat terhadap kita. Kita tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Bahkan teman saya saja ada seorang guru, dia tidak mau berteman dengan siswa di media sosial, itu tidak mau. Karena media sosial antara nyatanya dengan yang ditulis itu kan sangat berbeda ya. Nah, dia bahkan tidak mau berteman dengan siswa karena tidak mau harga dirinya atau image-nya itu jatuh hanya karena gurauannya dia dengan teman-temannya di medsos. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Kita menanyakan apa aturannya. Tadi kaitannya sama konsekuensi. Mereka membuat sebuah aturan. Nah,
di sini guru mengingatkan kembali apa aturan yang sudah kamu langgar. Nah, kemudian sebagai manajer itu cirinya mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini ini lebih dalam sebagai pemantau, tapi efeknya lebih dalam karena nanti ada nilai kebajikan yang ditekankan oleh guru, yang kembali diingatkan oleh guru kepada siswa. Kamu melanggar apa? Tapi kalau di posisi kita mudah tidak untuk menjadi seorang manajer, sangat sulit karena harus sabar, harus membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang paling baik, yang paling ideal adalah sebagai manajer, minimal sebagai pemantau. Lanjut. Dipotong kan? Apa? Itu yang tadi ya? Yang tadi, silakan. Nah, posisi kontrol kita itu ketika sebagai seorang guru yang paling cocok diterapkan di TKM itu yang mana ya? Di antara 5 posisi. Menurut pengalaman Yang paling cocok. Kita sedang berbicara di dunia idealnya atau faktanya? Faktanya aja, kita bicara fakta. Oh, kita bicara fakta ya. Ya pokoknya sebagai manajer dan pemantau. Manajer dan pemantau. Manajer dan pemantau. Karena begini, saya cerita ya. Siswa saya itu, ada seorang siswa saya kelas 12 TPMI A atau TPMI B. Di tengah-tengah antara gedung C dan gedung G itu ada. Nah, sudah ada tulisannya, jangan diinjak. Tulisannya nggak cuma satu, banyak. Lah kok malah kayak dikon, malah didek larian dia gitu. Emosi dong, oke ini lo preman. Udah kayak lo pengen tak emosi dong, oke ini lo preman. Ngerti dah kayak lo pengen tak urat atau pengen tak ruwes, terus akhirnya tak omyangi nih. Saya ngomyang 10 menit sama anak ini. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu nih pelajaran saya ini melengkek. Perso nggak melengkek Bapak Ibu? Iya, motong. TPD kelas saya sendiri. Bapak Ibu pernah mengajar kelas 12 TPD ya? Kelas 12 TPD itu kan karakternya anaknya lucu-lucu. Nah kalau tapi lucu gitu, kayak saya wali kelas nggak pernah saya marahi. Nah akhirnya kalau ketemu saya tetap happy, tetap bahagia, meskipun mereka tak omelinnya dengan cara yang lain, dengan caranya perlakuan kita yang berbeda kepada siswa, nanti efeknya mereka ke kita itu juga akan berbeda Pak Pur. Jadi kalau menurut saya kita itu juga akan berbeda Pak Pur. Jadi kalau menurut saya ya sebagai manajer dong, karena saya tetap mengingatkan, oh kamu tuh lupa ngerjain PR ya, berarti nilai apa yang Anda langgar. Kalau sebagai teman itu nggak ada konsekuensinya. Kalau sebagai teman nggak ada konsekuensinya. Kita hanya apa ya? Ya sebagai teman tapi nggak ada konsekuensi. Oh ya, ijazahnya nggak saya tulis, itu penghukum Pak, penghukum. Oh. Nah, tapi ketika ijazahnya nggak saya tulis kan, ada siswa yang komplain kan, kok malah ngancam. Habis itu tak ralat, curhat, nggak ada yang komplain. Gitu. Oh yang tahu konteksnya cuma Pak Heri sama Pak Pur ini. Lanjut Bu. Oke. Sebagai apakah posisi kontrol guru berikut? 1. Saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu tidak mengerjakan apa? Merasa bersalah. Bagus nggak? Nggak bagus karena siswa akhirnya cenderung merasa bersalah, tapi nggak ada motivasi dari dia untuk belajar, itu nggak ada. Oh belum tentu. Ya kan kalau lu tahu tetap baik, tapi jawabannya nggak akan tercapai toh Pak. Yang kedua, Pak Indra meminta siswanya yang terlambat untuk membersihkan kamar mandi sekolah sebagai apa? Penghukum, jelas penghukum. Yang ketiga, tugas apa yang akan kamu gantikan? Jelas penghukum. Yang ketiga, tugas apa yang akan kamu gantikan karena kamu terlambat? Ada konsekuensi toh? Kita menanyakan konsekuensi apa? Sebagai apa? Sebagai pemantau. Kepada ibu untuk tidak datang terlambat sebagai apa ini? Teman, karena nadanya kayak sepantaran gitu. Udah ya, udah. Yang terakhir, nanti kamu tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang belum selesai karena tadi kamu terlambat sebagai apa? Manajer. Oke, lanjut, Bisari. Ya, berikutnya akan disampaikan oleh ibu guru yang cantik ini, Ibu Wahyudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk lanjut ke yang nomor 4 ini Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Bapak Ibu sudah berkenan datang ke sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja tentang ilmu yang sudah didapat di Guru Penggerak. Yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Apa? Ya. Rasa aman. Harga diri. Sosialisasi yang keempat. Yang paling tinggi itu aktualisasi. Ya, Pak. Dasarnya ya untuk makan minum sapi. Dasarnya ada kemampuan dasar diri yang Ini ada pertanyaan pengantin ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini nanti solusinya seperti apa? Ibu Desi, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu jika ada murid Anda yang memaksa minta bekal temannya? Apa Pak Gesit? kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu. Jadi biar alasannya tahu dan tidak perlu diberarti menduga-duga. Benar sekali ya Bapak Ibu, kita harus cari tahu dulu alasan Doni itu meminta bekal temannya kenapa. Dan menurut jenengan, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa Doni kok meminta bekal punya temannya? Mencari perhatian. Ya, berarti ada kebutuhannya Doni yang tidak terpenuhi. Kalau logika saya kenapa Doni meminta bekal temannya? Karena Doni nggak bawa bekal. iya. Tapi ini kejadiannya berulang-ulang terus gitu Pak. Jadi temannya mengeluhkan kok Doni itu sering minta bekal ke saya dengan cara paksa gitu. Ya. Ya. Setiap kali jalan pasti anak ini selalu. Kalau saya. Ya. Tadi gue sesuai dengan jawabannya Pak Gesit, Pak B dan Pak Pur, mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha ia penuhi, termasuk dengan misal mencari tahu dari orang tuanya. Ini ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi, akhirnya Doni melakukan meminta bekal ke temannya. Suatu tujuan di balik perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu punya tujuan. Setiap apa-apa yang kita lakukan itu ada tujuannya, termasuk perilaku yang tidak disenangi oleh orang lain itu juga ada tujuannya. Ini Pak Bekok semuanya. Murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Jadi dari tadi misal contohnya ada murid yang tidur di kelas. Kalau tadi kan Pak Siswa ngendika mungkin karena malamnya kerja. Ya, jadi itu tujuannya karena semalam kerja, akhirnya di sekolah tidur. Di balik setiap murid memiliki tujuan di balik perilakunya ya. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi sudah disebutkan beberapa kebutuhan dasar, termasuk apa Pak Bos? Pangan, papan, sandang, gitu ya. Salah satu upaya guru yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, dengan kejadian tersebut, guru itu
harus punya upaya untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Harus dicari tahu dulu, oh murid saya melakukan ini alasannya apa, kenapa, oh mungkin dari latar keluarganya. Lanjut Bu. Nah ini kebutuhan dasar yang sudah tadi disebutkan, termasuk apa Bu Ani? Dicintai tadi, ya dicintai. Ada juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama termasuk makan. Ini bersifat fisiologis, ada makanan, pakaian, istirahat. Kita juga butuh istirahat. Ini juga sebagai pemenuhan kebutuhan. Tempat berlindung termasuk rumah. Keamanan tadi nggih. Kalau kita tidak merasa aman ya melakukan aktivitas apapun akan tidak berjalan dengan lancar. Kesehatan, kita juga butuh sehat biar bisa aktivitas, biar bisa ngajar. Olahraga juga, kita juga perlu olahraga menyeimbangkan. Monggo Bu Tati. Menyeimbangkan sekolah kerja akhirnya timbul mungkin olahraga. Ya wanita juga bisa untuk hiburan kita. Iya. Ada senamnya, benar. Ada senamnya. Jadi selalu persen yang mungkin senam. Yang tidak berangkat gimana Bu? Bagaimana? Ya nggak apa-apa, mungkin kan ada tujuan tadi, termasuk ada kegiatan di luar ya. Termasuk ini kebutuhan biologis, reproduksi juga termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Merasa diterima ini maksudnya bagaimana? Ya merasa diterima itu dipedulikan. Kalau kita lagi kumpul-kumpul seperti ini kok kita dijauhin sendiri, tidak ada teman yang mau ngajak ngobrol, itu termasuk tidak dipedulikan. Sedangkan kita ada rasa mempunyai kebutuhan untuk dipedulikan atau diterima oleh komunitas. Berbagi, diterima, bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat juga termasuk menjadi bagian dari kelompok. Dikasihani, mengasihi, disayangi, menyayangi, Bu Ani tadi, dicintai, ini juga termasuk ke dalam kebutuhan ini. Terhubung dengan orang lain, teman, punya banyak teman, punya banyak relasi. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Kita perlu bebas tidak? Berarti kan setiap orang punya kebutuhan untuk bebas ya Pak? Terbatas itu ya. Itu kayaknya ilmunya Pak B itu. Ya, oke. Kita pakai bahasa yang kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya Pak. Ini termasuk ya. Oh, yang penting aja. Iya. Iya, besok mengajar terus ya Pak. Ya. Kalau nggak ada apa-apa ya kita pulang boleh kan? Ya, ini termasuk akan pilihan Pak. Termasuk penjaminan memilih pilihan, memilih mau mengajar masuk atau sambil ditinggalkan karena ada kegiatan. Mandiri juga termasuk ke dalam kebutuhan ini, mandiri. Kebebasan otonom, memiliki pilihan, mengendalikan diri sendiri, bergerak, mencoba dan mengeksplorasi, mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri tanpa harus disetir orang lain. Ini kok Pak Sisa juga bingung terus saya jadi lagi. Mungkin kesini. Orang lain itu senyum dan kalau disetir orang lain tapi bayaran 4 juta nggak apa-apa kayaknya. Iya Pak ya. Tapi kita bayar baju. berasa disetir. Bersyukur 2 juta.
Pak siswa jangan seperti itu Pak, nanti tambah nikmatnya loh. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita perlu bersenang-senang deh. Perlu bersenang-senang. Coba kalau bayangkan kita itu tidak pernah senang hidupnya, menderita terus. Ya senang yang terbatas, pokoknya senang yang bertanggung jawab tadi. Itu menyenangkan yang seperti apa? Ini kesenangan humor. Humor ya, antara teman dengan rekan sejawat. Ya biasanya kalau sudah humor nanti kebablasan malah jadi menyinggung orang lain. Gitu ya. Contohnya Bu Ani, humor. Humor ya bercanda, kelewatan aja ya kata-kata. Contohnya saya ada Bu. Mencontohkan seperti itu, tapi ada loh teman saya yang ini tetap nggak tersinggung, diem aja. Ada. Tapi kalau sudah disate ini humor nggak sampai foto bermain. Itu berarti meminta imbalan gitu. Kalau misalnya ini dengan pasangan ya Bapak Ibu, humor bisa tidak. Kalau pasangannya tidak yang tidak humor, siapa nggih? Enggak. Saya kalau bilang malah sama Pak Yosi. Bilang nggak boleh kebablasan, ada kebablasan. Menyinggung perasaan Pak, itu contohnya. Ya kita lanjutkan ya Pak, ini nanti nggak selesai. Itu dosa loh Bu, menyinggung orang lain. Itu dosa. Bersenang-senang. Kita dikasih contoh. Bersenang-senang kita juga ya, yang dulu bersenang gembira, antusiasme dan tertawa. Coba bisa dibayangkan kalau kita tidak tertawa, kebutuhan dasar kita yang tertawa ini tidak terpenuhi, akan seperti apa? Sepanjang ya, banyak sekali. Yang selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan atas kemampuan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, kompeten dan terampil, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, harga diri, dianggap berpengaruh. Ini juga bisa, ini melalui proyek, hobi, tugas sekolah, menjadi orang yang kuat, membuat pilihan dalam bekerja. Ini yang kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, ada kecenderungan siswa merasa kecewa. Kita juga punya rasa kecewa. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi, tidak bahagia, bahkan melakukan hal yang melanggar aturan. Misal kok tidak membawa hasduk atau tidak mengerjakan tugas. Dan selanjutnya ada dunia berkualitas. Ini dunia berkualitas yang seperti apa? Dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu semacam album foto. Jadi di setiap memori seseorang itu punya album foto yang merekam dan terbaik dalam hidup yang membuat seseorang menjadi bermakna. Tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat seseorang menyimpan gambaran presentasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Punya nggak Bapak Ibu di memori kita dunia berkualitas ini? Ini bisa misal siapakah orang yang paling ada dalam hidup Anda? Kita lanjutkan saja Pak. Kelamaan. Datang deh Pak, mungkin keluarga atau teman atau murid-murid kita. Nah ini seperti keyakinan, nilai-nilai keyakinan. Saya mempunyai keyakinan harus jadi orang yang komitmen disiplin. Itu contohnya. Menjadi orang yang ideal, kalau kita menjadi orang yang ideal itu karakter apa yang ingin kita punya? Misal berwibawa, humoris gitu. Apa pencapaian Anda, pencapaian kebanggaan dalam hidup Anda ini juga termasuk dalam ke dunia berkualitas.
Ya. Kita lanjutkan, tadi ada yang 5 kebutuhan dasar manusia dengan berkualitas dan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi, kalau tadi sudah ada restitusi yang disampaikan oleh Bu Christine, ini segitiga restitusi atau tahapan dialog bersama anaknya. Misal bisa dengan anak atau bisa dengan keluarga, misal sedang ada permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kan ada 6 sisi nggih? Kok 6 sisi? 3 sisi. Maaf. 3 sisi yang paling bawah ini yang nomor 1 menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya, misal kalau ada murid yang melanggar aturan. Yang kedua, sisi yang naik ke atas, validasi tindakan yang salah. Yang sisi ke bawah nanti menanyakan keyakinan. Lanjut, Bu. Nah, ini proses praktek segitiga restitusi saya kemarin dengan anak 10 MA. Ini yang pertama karena tidak menggunakan hasduk di hari Jumat. Pas itu tidak saya buat-buat, memang anaknya tidak membawa hasduk. Dan yang kedua ini juga ini telatnya itu 2 jam pelajaran saya di yang kedua, mata pelajaran yang kedua ini juga sudah datang, di pelajaran saya tidak datang. Lanjut, Bu. Yang pertama yaitu sisi di paling bawah menstabilkan identitas. Ini biasanya menggunakan kata-kata berbuat salah itu nggak apa-apa kok. Setuju tidak, Bapak Ibu? Setuju. Karena manusia bukan manusia sempurna. Iya, berarti berbuat salah itu nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa menggunakan kata-kata seperti ini, nggih? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulu mungkin kita juga waktu sekolah lupa tidak pakai dasi atau topi, ketinggal di rumah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Salah itu nggak apa-apa, lalu solusinya seperti apa? Kamu berhak merasa begitu. Merasa begitu ini contohnya misal merasa marah kok karena ada teman yang menghina, akhirnya gelut di kelas. Baik buat dirimu sendiri, kamu merasa kamu itu baik nggak sih buat kamu sendiri? Itu bisa menggunakan kata-kata kalimat seperti ini. Yang selanjutnya ini yang tahap yang segitiga naiknya, validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misal kalau ada anak yang gelut sama temennya, ini bisa ditanya, kamu kalau marah padahal bisa juga apa sih nonjok gitu kan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, sesuai dengan kebutuhan tadi, kenapa kok dia marah? Pasti ada alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misal kalau nih Bapak Ibu saya tanya, kalau di apa sih dirinya, di elek uang kita gimana? Biarin aja. Itu kalau dalam agama nggih Pak nggih. Iya, biarin aja kan, nanti biar orang yang membalas gitu nggih. Saya tidak dapat iya. Iya. Kalau bukanti ini ya. Kalau di sana ada elek orang kira-kira yang mau bagaimana? Biasa gitu. Pembalas Bu. Sebelum saling bicara gitu, kenapa kok saya begini? Iya. Saya tidak misalnya memang saya salah. Kapan Bu? Kalau saya kayak Ya kita lanjutkan, mohon maaf. Jangan rame nggih. Ini ya kalau kita kan yang sudah dewasa seperti ini, sudah besar kan sudah tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin dengan mendiamkan saja nanti ada yang membalas di awal bahkan cari kalau Bu tadi mengklarifikasi dulu kok kenapa seperti ini. Nah mungkin kalau anak-anak kita tidak bisa Bu, anak-anak kita yang anak SMK, ABG,
sekolah swasta. Ini pasti nanti kalau dialek akhirnya tawuran. Kadang-kadang kalau bercanda saja lagi pelajaran bisa berkelahi, tidak terima, mungkin karena pengaruhnya patah dan lain-lain. Betul ya? Selanjutnya Bu, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu punya keyakinan dalam hidup yang kita yakini apa? Masuk surga. Pak Gesed. Yakin apa Pak Gesed? Oh ya, Kak Bu Isna. Apa yang kita yakini Bu, yang Bu Isna yakini? Ya, belum tentu ya. Ya. Apa? Ya. Ada apanya? Iya, kan? Ya, meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan perbuatan yang salah, termasuk tidak membahas atau telat tadi atau berkelahi dengan temannya, ditanya dulu, kamu ada keyakinan, punya keyakinan apa yang kamu percayai dalam hidupmu, dalam dirimu sendiri. Ini menggunakan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Sebagai kelas atau keluarga, ya, apa yang kita percayai, apa nilai-nilai yang kita sepakati. Misal nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dibahas, ada menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Pastikan kalau berkelahi itu tidak menghormati orang lain, ya, tidak menghargai orang lain, itu tidak. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kelas yang ideal itu ya yang jujur kalau mengerjakan tugas, tidak rame tadi, tertib. Itu sisi material. Iya. Sebenarnya ada hal yang iso, sebenarnya ada hal lain yang bisa ideal di kelas. Apa? Ya, kita kan punya alat untuk mengukur itu. Jadi nek di TKM Nun Sewu ini, kelas itu kan dasarnya abjad itu sama jurusan. Tapi ada hal lain sebenarnya. Orang itu ada 14 stage sebenarnya, 14 kebutuhan, ada 14 kebutuhan. Kalau itu diukur ke anak, kita bisa milah sing punya motif prestasi tinggi mana, kelompoknya dari siji, yang afiliasi mana, kelompoknya dari siji, itu lebih mudah mengendalikan. Ideal itu. Oke, kita nanti lanjutkan ya Pak. Ini benar sekali ada. Kamu mau sih Bu, yang terakhir belum. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misal, oh saya mau jadi anak yang disiplin Bu. Besok kalau di dunia kerja saya sudah nggak kaget lagi. Gitu. Lanjut Bu. Yang keenam ini keyakinan kelas. Mengapa kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Christine, mengapa kita perlu menggunakan helm untuk keselamatan? Mengapa kita waktu pandemi COVID harus menggunakan masker? Karena untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini termasuk yang dinamakan nilai kebajikan universal. Disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut Bu. Keyakinan kelas, lalu apa bedanya keyakinan kelas? Kalau dulu kan ada kesepakatan kelas, Nggih, ada yang sebelum melakukan ngajar di awal semester ada membuat kesepakatan kelas. Ada. Nah, kalau sekarang kita pakainya menggunakan keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan itu ya hanya disepakati, tapi kalau keyakinan itu sudah ada dalam dirinya, dibentuk dalam diri murid tadi, meyakini harus menghargai orang lain biar tidak mengganggu temannya atau merusak barang milik temannya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Misal ada aturan saling menghormati. Nah, saling menghormati itu contohnya tadi bisa berjalan di kelas. Kalau di kelas kan tempatnya sempit ya, tidak bisa lari-larian. Nah, ini termasuk saling menghargai, menghormati antar teman. Makanya harus jalan saja, tidak usah lari-larian. Dengarkan guru, ini juga termasuk menghormati gurunya dan menghormati temannya yang mau
belajar. Datang tepat waktu ini juga menghormati. Coba ada yang masih gerundel atau ganjel di hati yang tidak sesuai dengan yang saya bicarakan atau ada apa? Pak Pur, yuk monggo Pak Pur. Tadi itu yang kaitannya dengan 1 menit ya Pak, melakukan kesalahan untuk berbuat salah itu saya kurang sepakat. Oh iya, ini juga awalnya kita juga kurang sepakat nih lah. Kemarin pas Lokakarya 2 ada guru Asmani Bu Desi dari SMK 8 ya Bu. Ini juga di situ beliau sangat menentang sekali kalau ada yang bilang salah nggak apa-apa kok, kamu boleh salah gitu. Ya maksudnya kosakata yang saya pahami itu setiap orang melakukan kesalahan hal yang wajar. Iya. Melakukan kesalahan misalnya contohnya terlambat, tidak memakai hati kan melakukan kesalahan. Iya. Tapi kalau berbuat salah itu kan mencuri dan lain-lain kan tidak. Nggih. Nggih. Jadi melakukan kesalahan tidak apa-apa. Ya monggo, tapi berbuat salah tidak apa-apa ya. Ya, oke. Nggak boleh. Apalagi kalau ini yang itu kan termasuk menstabilkan identitas tadi nggih. Nah, ternyata menstabilkan identitas dengan tadi membuat kesalahan nggak apa atau gimana Pak? Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau diimplementasikan di sekolah kita yang setiap hari telat, terus memakai sepatu putih, tapi mereka itu disengaja. Nah, ini yang ini yang tidak boleh. Jadi setiap melakukan ini itu sambil dilihat-lihat dulu, oh anaknya yang seperti ini kira-kira manut atau tidak, oh anaknya yang egonya tinggi atau tidak. Jadi ini nanti disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi gitu. Begitu nggih? Bu Kristin ada tambahan? Ada Bu, satu. Oh nggih, monggo Pak Siswa. Tadi ada konteks berbagi dan berkebutuhan reproduksi. Ya, itu ditujukan untuk murid atau untuk apa gurunya Bu? Ini kan semua manusia kan pasti bereproduksi nggih Pak nggih. Iya, termasuk murid kita juga besok kalau sudah masanya menikah nggih bereproduksi. Royo ya. Jadi ini kebutuhan Pak Siswa. Coba kalau Pak Siswa. Saya kan tanyakan Iya, untuk manusia nggih Pak. Siswa juga besok juga pasti akan bereproduksi. Ini apa namanya punya keturunan. Nggih. Iya. Ya besok Pak pada masanya. Ya, saya menggunakan contoh yang ini karena kita sedang apa sih dengan rekan sejawat, kalau dengan murid sudah beda lagi. Ya, contohnya seperti itu. Menentukan posisi sebagai murid. Oke, monggo Pak B. Kita bicara hukuman ya di restitusi. Ada hadiahnya enggak Bu ke anak yang perilaku benar maksudnya? Oh, gini Pak. Kalau hadiah itu diberikan, misal hadiahnya dalam bentuk apa Pak? Ya hadiah itu kan tidak melulu barang loh. Kalau anak berperilaku benar dipuji kan cukup kan Ya, pujian. ya. Ini jadi ada perbedaan antara hadiah dan pujian. Kalau pujian memang dianjurkan. Oh iya, jawabannya sudah bagus, sudah benar, pintar gitu. Kalau itu termasuk pujian itu memang boleh. Tapi kalau hadiah tidak boleh. Iya, tidak boleh. Hadiah tidak boleh karena kalau yang tidak dapat nanti akan kecewa. Kok yang ini dapat, yang ini tidak. Sebenarnya kan itu pemacu. Nek kayak pula ya harus seperti itu kan gitu. Tapi itu berlakunya hanya jangka pendek. Belum tentu Bu, tinggal pola pemberian hadiahnya kalau saya. Parsial apa total kan gitu. Ini contoh kasus di anak saya yang SD. Jadi kalau Bapak Ibu guru ngasih cukup aja. Kak tawuran kok. Jadi anak saya ini contoh di anak saya. Jadi kemarin sudah ditanya. Nah,
kalau Bapak Ibu guru memberikan sebuah pertanyaan, itu anak saya itu nggak mau menjawab kalau nggak ada hadiahnya, walaupun dia itu bisa. Nah ini kan menjadi sebuah kasus juga. Ini penyelesaiannya itu seperti apa? Jadi menjadi sebuah kebiasaan anak saya kalau nggak dikasih hadiah, anak saya nggak mau menjawab. Iya. Hasilnya seperti itu. Ya, kalau dalam teori mungkin kalau dalam kita ngasih itu apa sih namanya, nggak apa-apa ya kalau ngasih, tapi kalau dalam teori itu tidak diperbolehkan Pak, nanti ketergantungan, jadi dia mau menjawab karena ada hadiahnya, kalau nggak ada tidak mau menjawab. Nah biar untuk menciptakan motivasi intrinsik itu jangan diberi hadiah, termasuk memberikan bintang itu juga termasuk hadiah, tapi kalau pujian boleh. Menurut saya itu termasuk kelainan Pak. Berarti Pak siswa kelainan nih gara-gara mulutan loh, ini kok biasa nih wis tanda tangan iki rong tanda tangan. Itu kelainan Pak. Apa? Oh itu kebutuhan dasar yang nomor 1. Kurang lebih seperti itu. Yang tadi kami paparkan adalah teorinya terkait nanti pelaksanaan implementasi life is a choice ya. Kita memiliki yang paling sesuai dengan kita, mana yang paling sesuai dengan murid kita. Nah, itu nih Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua mengutip dari sebuah quote yang saya temukan bahwa perjuangan untuk hidup itu bukan dengan persaingan, tapi dengan kolaborasi dan kerjasama dari hati yang paling tulus. Itulah kenapa kami dalam menyelenggarakan diseminasi itu berdua, tidak satu-satu, karena kalau bisa dilakukan dengan ringan, tuku seneke luwih ringan, mikire luwih ringan, kenapa kita harus pusing-pusing gitu kan? Oh iya, itu fungsi dari kolaborasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang kami sampaikan hari ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya dari saya dan Ibu Sugiharti Puspitasari, kami mohon maaf. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.